Assalamualaikum, selamat datang Humanity di channel YouTube kami, tintaindonesia.com. Dalam program TTS, kami akan banyak membahas seputar dunia psikologi. Terima kasih para Humanity yang telah mengapresiasi video ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa! Assalamualaikum Humanity, selamat datang di episode pertama kami. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kali ini kita akan membahas seputar dunia psikologi secara lebih mendalam. Saya punya bintang tamu yang sangat spesial, seorang doktor dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Kayaknya langsung aja ya kenalan sama beliau. Selamat datang. Halo, apa kabar Mbak Kori? COVID gitu ya Bu ya? Oh iya, harus punya tosnya gitu. Oh, iya. Iya, jadi teman-teman, saya didampingi oleh Ibu Inga Andriani. Beliau adalah seorang doktor psikologi ya Bu ya, di Universitas Gunadarma. Tepatnya di mana Bu? Di Kalimalang atau di Jakarta sih Bu? Kayak Gunadarma nih banyak banget cabangnya. Sebenarnya Gunadarma mah memang satu gitu ya, memang pusatnya di Depok gitu. Cuma memang kebetulan ada kampus yang domisilinya itu lokasinya di Bekasi, di Kalimalang gitu. Dan kebetulan saya itu ya dapat jatah ngajar di Kalimalang, nah, gitu. Oke, kayaknya apa aja sih yang mau kita bahas hari ini ya? Saya mau bahas banyak banget, karena memang ini episode pertama kita gitu. TTS ini adalah Tanya Tenaga Psikolog. Memang fokusnya adalah bagaimana menggali seputar informasi di dunia psikologi gitu. Nanti kita punya dua segmen. Segmen pertama kita akan membahas sosok Bu Inga sendiri ini seperti apa sih? Pasti teman-teman pengen tahu kan ya gitu. Bu Inga ini siapa gitu? Sosoknya seperti apa gitu ya. Nanti di segmen kedua seperti yang sudah apa ya, kayaknya umum lah ya untuk situasi saat ini, saat situasi pandemi, pasti banyak banget teman-teman yang ingin mendapatkan tips dan trik bagaimana sih sebenarnya mengenai pola pengasuhan anak di rumah, mendidik anak-anak yang belajar online dari rumah. Itu tipsnya tuh akan sangat berguna untuk guru dan orang tua. Jadi jangan lupa saksikan video ini sampai selesai ya. Ya, Bu Inga. Halo. Gimana Bu kegiatannya saat ini apa? Ya kayaknya sama seperti yang lain sih ya, karena memang kita terbatasi sama keadaan kayak gini. Kori ya seringnya sih di rumah ya, kita memang nggak kemana-mana selain memang harus menjaga jarak sama kesehatan ya Bu ya. Iya, jaga kesehatan, jaga jarak juga sama orang lain. Jadi memang kadang silaturahmi sama keluarga inti aja juga terbatas ya. Kegiatan kampus itu juga sangat terbatas. Iya, kami juga memang diarahkan untuk kerja dari rumah ya, work from home. Perkuliahan pun juga sekarang semuanya kita pakai segala fasilitas yang bisa ya, online. Kita ya pakai Zoom meeting, ya pakai Google Meet seperti itu. Dan di kampus sendiri kan memang dari sebelum pandemi sudah ada virtual class kan ya gitu. Walaupun memang kalau dulu kan mungkin beberapa mata kuliah saja atau mungkin waktunya juga nggak banyak ya gitu. Kalau sekarang dipaksa untuk ya. Betul sekali ya. Akhirnya memang kita harus istilahnya ya berdamai dengan kondisi seperti inilah gitu. Pastilah Bu, supaya bisa survive juga ya Bu ya, ke depannya. Betul banget. Jadi Bu, sebenarnya Tanya Tenaga Psikolog ini suatu program yang memang fokus di dunia psikologi gitu. Sebenarnya Bu Inga ini adalah dosen saya di kampus dulu gitu ya, di Gunadarma gitu ya, dosen favorit kalau buat saya lovable. Coba nanti dibikin surveinya ya yang lain apakah saya lovable. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain mungkin ngerasa Bu Inga ini sangat tegas kalau ngajar. Terus apa ya, to the point ya Bu ya, galak mungkin apa. Bahasa halusnya seperti itu sebenarnya gitu. Pinter banget ya. Gitu. Jadi aku mau ini loh Bu, teman-teman kan banyak belum tahu nih Bu sosok seorang Ibu Inga, profilnya seperti apa gitu. Boleh nggak sih Bu dijelasin dulu gitu? Ya aku tuh ya kayak dosen kebanyakan ya sebenarnya Kori ya. Jadi memang apa ya, saya nggak ngerasa sesuatu itu sangat spesial sih ya, atau mungkin karena memang saya bukan tipikal orang yang begitu ya gitu menspesialkan diri. Jadi ya aktivitas saya sehari-hari biasa ya, seputar di rumah, terus nanti kegiatan kampus
itu banyak gitu. Memang sebagai ibu ya, sebagai istri, sebagai dosen. Begitu juga yang Kori tahu, saya juga menjadi seorang penanggung jawab laboratorium gitu ya. Memang perannya banyak sih Kori gitu, dan memang dalam kegiatan sehari-hari kita harus belajar untuk bisa menempatkan diri kita gitu ya sesuai dengan perannya. Dan saya rasa sih dengan belajar psikologi, mempelajari tentang perilaku, memahami tentang perkembangan perkembangan manusia gitu ya, sehingga sepertinya itu sangat membantu ya dalam menjalankan peran-peran keseharian gitu, yang mungkin untuk beberapa perempuan gitu ya, wanita yang di luar sana mungkin ada beberapa kesulitan gitu ya, ada konflik mungkin untuk bisa menghadapi itu semua, banyaknya peran. Tetapi ya saya konflik pasti ada gitu ya, tapi saya belajar gitu ya, dan saya juga berusaha untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan peran saya. Wah, ini Bu Inge luar biasa ya, multi peran, multi talent. Semuanya Bu Inge bisa. Multi peran saja, talent enggak. Mungkin Kori yang talentnya banyak ini. Ya Allah, amin gitu ya. Sebenarnya Bu, kalau untuk apa ya, seorang Ibu Inge gitu menggeluti dunia psikologi bukan hanya sekedar sarjana, bahkan dia magister dan bahkan doktor loh Bu sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Perempuan memang fokus di bidangnya. Sebenarnya apa sih Bu yang membuat Ibu begitu mencintai dunia psikologi? Iya, sebenarnya kalau ditarik lagi dari awal sih, yang pernah saya sudah share sama mahasiswa gitu ya, saya juga awal-awal juga nggak begitu sadar gitu ya bahwa ya ini harus psikologi, mungkin karena dulu kurang informasi atau gimana ya, Kori ya. Kalau anak sekarang kan kayaknya kalau saya perhatikan tuh mereka udah fokus gitu, oh saya mau masuk psikologi karena saya mau jadi ini gitu. Kalau dulu saya nggak kebayang gitu saya mau jadi psikologi tuh nanti mau jadi apa. Pokoknya intinya dulu saya mau kuliah aja gitu, harus kuliah aja gitu ya. Terus akhirnya sepanjang perjalanan gitu saya ternyata tanpa saya sadarin gitu ya bahwa ya kehidupan itu membawa saya ke sini gitu ya. Saya yang intinya sih saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saja gitu ya, menyelesaikan S1 lalu dapat kesempatan S2, saya juga menjalankan itu gitu ya. Dan ditambah lagi setelah S2 saya tuh mengajar di kampus gitu ya, mengajar di kampus. Terus saya dituntut untuk minimal sebagai pengajar kan kita juga harus tetap terus menimba ilmu ya, jangan selalu puas, jangan harus merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu ya, sehingga memang tuntutannya memang harus belajar. Akhirnya mau tidak mau gitu ya, apalagi sekarang ditambah misalnya pas menjadi dokter itu sebenarnya memang bukan impian sih gitu ya, awalnya memang sebagai tuntutan profesi sih sebenarnya, tapi begitu dijalanin memang ada dukanya, ada sukanya. Tapi pada prinsipnya sih kalau saya apa yang sudah saya mulai ya saya harus selesaikan gitu ya. Jadi memang dengan ini saya ngerasa psikologi itu membawa saya menjadi orang yang lebih baik gitu ya, dengan ilmu yang saya dapat insya Allah dari S1 sampai S3. Mudah-mudahan sih saya ngerasa apa yang saya dapat itu bermanfaat buat orang lain ya, minimal keluarga sendirilah gitu ya. Keuntungannya belajar psikologi itu kayaknya nggak cuma sekedar ilmu yang hanya bisa diterapkan di industri Kori gitu. Mungkin Kori juga sudah merasakan ya gitu, berkeluarga, memiliki anak gitu ya, betul. harus berinteraksi dengan banyak pihak, dimana dengan kita berinteraksi itu kan pastinya kita berinteraksi dengan manusia gitu, dan karakteristik yang berbagai macam gitu, bagaimana kita harus menyikapinya. Nah di psikologi sendiri itu dipelajari ya kan ya gitu, jadi dipelajari. Dan sebenarnya dengan mempelajari itu bukan berarti kita lebih mengetahui orang lain, tetapi intinya sebenarnya dengan belajar psikologi kita belajar untuk bisa bertoleransi dengan orang lain gitu. Jadi dengan kita tahu bahwa ada orang yang
misalnya punya karakter yang dominan, ada orang yang punya karakter yang superior, ada orang yang punya karakter yang slow gitu ya, dimana mungkin karakter itu nggak cocok sama kita, tetapi kita harus berhubungan dengan dia. Nah, gimana nih cara nyingkapinya? Itu di psikologi diajarkan gitu. Jadi minimal kita juga selain kalau istilah mahasiswa sekarang tuh atau mahasiswa dulu ya, masuk psikologi tuh berobat jalan kan, Kori? Iya, istilah familiar banget Bu. Iya, berobat jalan gitu. Jadi memang nggak cuma sekedar dia mau istilahnya mau berinteraksi dengan baik dengan orang, tapi dia juga mau menyembuhkan diri dia gitu ya, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi kayaknya psikologi itu menurut saya sangat membantu ya, baik itu di industri maupun untuk self evaluation ya, evaluasi diri kita sendiri. Tuh, jadi gitu teman-teman gitu. Untuk saya pribadi sebenarnya psikologi ini selama masih ada manusia gitu ya Bu, ilmunya pasti akan terpakai gitu, di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja gitu kan ya Bu ya. Jadi memang aplikasi itu sangat luas sekali. Ya Bu Ina, melanjuti obrolan yang tadi, kalau dari ibunya kan kayaknya happy banget nih menjalani kegiatan, tapi gimana sih Bu sebenarnya dukungan dari keluarga sendiri melihat aktivitas ibu yang begitu padat, harus ngajar, harus ngurus rumah, terus harus kuliah lagi juga, tuh aduh, saya bayangin aja tuh kayak udah ya memang kalau sebenarnya dibilang kalau dari luar sih memang kelihatannya kayaknya enak ya, kok bisa ini bisa itu gitu ya. Tapi kan itu proses ya, Korea. Nggak mungkin lah nggak ada istilahnya konflik, nggak ada masalah gitu. Tidak ada air mata, itu nggak mungkin lah gitu. Saya kan satu aja kayak udah berderai-derai gitu. Tidak ada marah-marah gitu, itu pasti ada gitu ya, dan itu dijalanin aja. Anak-anak sendiri sih sebenarnya gimana ya, saya nggak habis bersyukur sih sebenarnya. Alhamdulillah saya dapat anak-anak yang notabene tuh manis ya, maksudnya nggak terlalu bermasalah lah gitu. Mungkin kalau di awal-awal sih kayak misalnya standar anak-anak itu kan apa sih kalau masih kecil, keluhannya kan biasanya kesehatan ya, suka sakit, setiap tahun apalah misalnya batuk pileknya datang dan pergi gitu ya, belum nanti masalah pencernaan dan lain sebagainya, itu saya hadapin gitu ya. Dan alhamdulillah kebetulan tuh pada masa-masa perkuliahan S2, S2 dan S3 itu alhamdulillah masih ada orang tua ya, masih ada almarhum bunda. Itu memang itu sangat membantu, support dari dukungan orang lain gitu ya, itu sangat bantu sekali gitu, baik dukungannya itu secara istilahnya moral gitu ya, maupun ya dukungan secara fisik gitu, dalam artian ikut bantu, ikut istilahnya monitoring, ikut ngecek gitu ya, ikut kasih komunikasi lah, informasi orang rumah seperti apa. Walaupun memang saya juga memastikan biasanya kalau pas lagi masih anak-anak kecil tuh memang harus pakai istilahnya pembantu lah ya, asisten rumah tangga lah gitu, itu nggak pernah lepas itu. Saya mau bergonta-ganti seperti apa gitu, yang penting ada gitu yang membantu gitu ya. Dan kalau menurut saya sih memang dukungan orang tua kita gitu ya, dukungan anak-anak sendiri sih sebenarnya entah ya, happy aja gitu ya, nggak komplain ya, komplain sekali dua kali, tapi begitu komplain baru biasanya saya ngerem gitu ya, ngerem dalam artian oke, saya terlalu fokus sama kampus sehingga mungkin saya harus quality time dulu sama keluarga gitu. Biasanya nanti saya pergi jalan-jalan dulu gitu. Kalau sama suami sih so far alhamdulillah sekali gitu ya, dapat suami yang Masya Allah dukung banget gitu. Saya juga kadang suka heran gitu kalau dapat cerita dari teman-teman yang suaminya tuh, aku nggak boleh kuliah lagi karena nggak boleh sama suami. Kok bisa gitu? Kalau suami aku sih pada prinsipnya karena mungkin dia merasa bahwa dia menikahi seorang dosen gitu ya. Jadi kalau
sudah tahu. Iya, profesinya seperti itu gitu. Jadi kayaknya tanpa saya harus harus melakukan argumentasi yang panjang sama beliau gitu. Jadi beliau tuh ya oke-oke aja pas lagi kalau S2 kan memang kami bertemu di saat kami S2 gitu. Jadi kayaknya nggak begitu masalah lah gitu. Dan yang sedikit mengkhawatirkan pas lagi saya mau mengajukan diri S3 gitu ya. Terus saya juga sedikit ragu sebenarnya gitu. Kira-kira diizinkan nggak ya gitu. Begitu saya mengajukan, saya sudah mempersiapkan istilahnya argumentasi nih. Wah, nanti kalau ditanya sama suami nanti jawabnya ini. Wah, saya udah list itu Kori gitu ya. Saking saya takut kalau nggak diizinkan gitu. Tapi dengan tenangnya, oh ya udah, memang kamu harus sekolah lagi kok, kan kamu dosen gitu. Dengan mudahnya dia mengizinkan, dan walaupun dengan mudah izin juga saya sebagai istri juga harus bisa menempatkan diri ya Kori gitu. Jadi nggak istilah kata nggak dengan saya sekolah aja lupa sama kegiatan rumah gitu. Karena memang pada prinsipnya kalau suami saya sih apapun yang mau kamu lakukan asal kamu nggak lupa aja gitu ya gitu, sama anak-anak, sama rumah gitu ya, bisa bagi waktu deh gitu. Selama kita bisa bagi waktu dan kita juga paham peran masing-masing gitu. Kapan kalau misalnya memang kita lagi di rumah ya udah, kita sebagai istri, kita sebagai ibu gitu. Terus kalau nanti baru kalau misalnya kita di kampus gitu atau ya boleh lah kita misalnya tegas, galak gitu ya, sedikit arogan lah gitu ya. Sebenarnya itu cuma buat nakut-nakutin aja kok. Makanya saya bilang, Bu Ibu tuh baik banget di belakang. Pakai topeng saya di depan ya. Kadang kalau nggak digituin mahasiswa itu suka enak-enaknya Kori gitu. Makanya saya rasa sih asal kalau dukungan itu saya ngerasa memang sangat penting. Saya nggak mau membuang dukungan jasa dari keluarga saya. Saya ngerasa saya sampai di titik ini gitu ya, itu bukan perjuangan saya sendiri. Itu benar, itu kita nggak bisa kalau kita saya seorang dokter nih, saya bisa kuliah karena saya pintar, karena saya bisa. No, it's big no gitu. Karena dengan senyum anak-anak kita, akhirnya yang tadinya give up gitu ya, sekolah itu kan juga susah ya, tapi melihat senyum anak-anak, mereka yang menguatkan saya gitu ya, akhirnya membuat saya oke, saya harus cepat selesai ini gitu loh, biar saya bisa main-main sama mereka kayak gitu. Dengan support suami, kita ngerasa bahwa dia udah ngizinin kok, saya malah menyia-nyiakan amanahnya dia gitu ya, gitu. Dengan saya menggantungkan kuliah saya, tidak menyelesaikan sesulit apapun gitu, namanya juga apalagi kuliah dokter gitu ya, yang mengharuskan kita itu belajar lebih mandiri ya gitu. Jadi memang semuanya itu tidak seperti S1 yang terprogram, ada jadwalnya. Ini tidak, kita yang harus memprogramnya gitu ya kan. Kita yang harus mempunyai target. Belum tuntutan-tuntutan yang tinggi dengan ujian-ujian yang beberapa kali dilakukan, dan ujiannya pun juga istilahnya sifatnya melibatkan banyak orang gitu ya, yang istilahnya sidang berkali-kali gitu juga kan effort gitu ya, butuh itu. Dan saya ngerasa ya itu intinya sih, kita harus jalanin, kita harus selesaikan gitu ya. Tanggung jawab ini nggak cuma sekedar tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab institusi kita terhadap orang yang sudah menyekolahkan kita, tapi juga tanggung jawab kita sama keluarga gitu, bahwa mereka sudah mempercayakan kita melakukan kegiatan ini gitu ya. Terus kalau misalnya ini nggak selesai, mereka kan juga akhirnya sia-sia dong pengorbanan mereka yang sudah mendukung kita gitu. Sehingga itu yang memotivasi saya untuk menyelesaikan studi saya seperti itu. Jadi kalau sedikit ini ya masuk ke ranah pribadi. Saya ingat betul waktu almarhum Bunda Ibu gitu kan. Berpulang gitu, memang situasinya kan sepertinya belum sestabil sekarang gitu. Saya mau tahu gimana sih sebenarnya perasaan ibu saat itu, yang memang biasanya mendapatkan dukungan full dari keluarga, terutama mungkin Bunda gitu ya, sampai akhirnya beliau
berpulang gitu, merasa ada yang hilang atau merasa seperti apa gitu perasaannya gitu Bu, menjalani semuanya tuh gimana gitu? Ya gimana ya, wah ini bagian yang berat ini kayak Kori pinter banget ini nanyanya. Jadi ya memang apa ya, ibu itu kan jantungnya rumah ya Kori ya. Ibu itu jantungnya rumah. Mau sesulit apa atau mungkin setidak akuran kita sama ibu, gimana pun juga ibu itu jantung rumah kita gitu. Begitu ibu tidak ada tuh memang semuanya itu kolaps ya gitu. Nggak cuma saya gitu ya, tetapi juga semua keluarga ya, semua istilahnya kakak saya, adik saya gitu. Dan itu juga kita juga istilahnya dalam kondisi di mana saya masih dalam studi gitu kan, masih dalam studi yang memang masih perlu dukungan gitu ya. Nah, akhirnya memang itu yang bikin kita sempat saya pribadi break dari beberapa kegiatan ya gitu, dan hampir mau tidak menyelesaikan tugas ya gitu, menyelesaikan tugas S3 gitu ya, karena memang ya sulit sekali gitu untuk melanjutkan gitu ya. Tapi life must go on ya gitu, dan dengan segala konsekuensi dan sedikit gedubrak gitu ya, karena harus menyesuaikan dengan keadaan gitu. Jadi ya, dan alhamdulillah juga saya selalu diingatkan oleh ayah gitu ya, bahwa ya hidup harus terus berjalan Inge gitu. Yang penting doanya gitu ya, doa untuk bundanya gitu. Kamu harus ingat di sini masih ada anak-anak, masih ada suami yang harus kamu pikirkan gitu. Jadi ya shock sih gitu, sangat mungkin memang butuh rehat sedikit ya masa itu, masa break itu saya bener-bener yang makanya studi S3 lumayan extend panjang gitu ya, karena itu dia gitu, kita nggak pernah tahu ya apa yang kita hadapi selama studi yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi ujiannya itu nggak cuma sekedar ujian akademis sih gitu ya, tetapi ujian hidup, gimana kita harus melewati itu dengan berbagai kondisi. Setelah itu saya harus bergelut menyelesaikan tugas dengan anak-anak yang monitoringnya hanya dari ayah gitu ya gitu. Dan ya alhamdulillah sih terlewati ya gitu, dengan segala kehektikan gitu ya, anak-anak dan lain sebagainya. Anak-anak masih umur bunda nggak ada itu 1 tahun ya, 1 tahun, dimana memang butuh istilahnya dukungan lah ya gitu, butuh monitoring. Saya sangat sekali dibantu terkait misalnya entah kondisinya panas, kalau anak kecil kan gitu ya, kita benar-benar harus peka gitu ya, panas sedikit atau lagi batuk, kita harus istilahnya cepat geraknya ya untuk bisa pertolongan pertama kalau sama bayi gitu. Sehingga peran bunda tuh ya kuat banget gitu ya, berat banget. Begitu nggak ada tuh, waduh, hampir merasa bahwa kayaknya susah nih, kayaknya aku harus gitu. Pas lagi kejadian itu kayaknya harus milih nih gitu. Dan pastinya yang dikorbankan pertama tuh pasti studi biasanya ya, kayaknya studi tuh udahlah, sampai sempat terpikirkan, apalagi kalau misalnya studi S3 tuh saya harus bimbingan di luar kota, ninggalin anak gitu ya. Kadang saya suka mikir, kamu butuh apa lagi sih nggak gitu? You already have everything. You have your family, you have your husband, you have your lovely child gitu. So what? You have career gitu ya. Saya nggak sekolah S3 pun saya sudah punya karir kok. Saya punya kerjaan. So what do you want? Sometimes saya ngerasa pada masa itu tuh saya kalau lagi suntuk gitu, saya punya pikirannya kayak gitu, Kori gitu. Saya di keterpurukan saya ya, mungkin sekarang orang tuh ngerasanya wah enak nih gitu ya udah gini, tapi saya pernah melewati badai itu gitu ya. Ada selalu, semua orang pasti akan melewati itu, dan itu yang muncul biasanya pertanyaan, kamu mau apa lagi nggak gitu. Kayaknya
evilnya tuh keluar gitu ya, sampai ngerasa gitu, kamu ngapain lagi nggak gitu, kamu udah punya semuanya, apa yang kamu mau kejar gitu loh, emang kurang gitu kan. Banyak loh yang orang selain kamu tuh yang apa, nggak punya, istilahnya ada ketimpangan lah gitu ya, punya karir nggak ada keluarga, punya karir punya keluarga nggak punya anak, kayak gitu-gitulah ke Kori gitu. Jadi saya sudah punya semuanya, kamu kok nggak bersyukur gitu dalam dan sebagainya gitu, dan itu berkecamuk gitu ya, sampai akhirnya pengen oke, sudahlah nggak usah diteruskan gitu. Tapi kembali lagi, prinsip saya, apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan gitu, dan itu hutang ya, itu hutang sebenarnya, hutang ke banyak orang gitu. Jadinya akhirnya ya dengan sisa-sisa waktu, dengan memulung segala semangat, motivasi, dan pastinya juga apa ya, dukungan suami ya, dengan mengingatkan yang tadinya suami saya tuh kalau ngingetin, kalau ngedukung tuh bukan tipikal suami yang seperti biasanya gitu, maksudnya apa nih, antar kemana-mana, ditanya sampai di mana tuh suami saya tuh bukan gitu, membiarkan saya gitu ya. Jadi orangnya tuh memang cuek sih, tapi tetap monitoring. Nah di detik-detik terakhir tuh mungkin karena dia gemes gitu ya, ini orang kayaknya nggak selesai-selesai, sampai akhirnya dari yang cuek sampai akhirnya apa, jadi care gitu ya, udah sampai mana, mau sidang apa lagi, apa yang mau dibantu, sampai seperti itu gitu ya. Oke, dia udah sampai seperti ini ya berubahnya, sampai akhirnya kayaknya ini sign, tanda buat saya, oke, saya nggak boleh berhenti di tengah jalan deh gitu, tanggunglah apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan gitu. Jadi ya dengan kondisi yang seperti itu, saya yakin sih ya, mungkin orang juga punya masalahnya sendiri, Kori ya. Orang itu punya keterpurukannya lah gitu, dan keterpurukan saya mungkin nggak bisa disandingkan atau dibandingkan atau disamakan dengan yang lain gitu. Saya yakin sekali, dan saya juga yakin setiap ada permasalahan pasti ada solusi, gitu. Dan yakinlah bahwa permasalahan itu pasti akan selesai gitu, dan pasti nanti akan ada sesuatu yang indah di depannya gitu, sehingga itu yang harus jadi mungkin semangat ya, inspirasi buat teman-teman sekalian gitu yang mungkin lagi ya ada masa-masa terburuknya kali ya gitu. Yakin aja ini bisa dilewatin, dan ini juga bisa selesai, dan ini juga pasti akan ada hikmahnya di balik itu, seperti itu. Itu teman-teman, jadi kenapa akhirnya saya telepon itu karena saya di lab psikologi dibimbing langsung oleh Ibu Hide gitu. Jadi saya melihat apa ya perubahan sedikit banyak ya Bu ya gitu ya. Gitu pasti adalah titik daunnya gitu. Iya, betul gitu. sekali. Satu kalimat yang selalu Ibu ingat dari Bunda, yang memang itu menjadi pegangan Ibu untuk sekarang melanjutkan kehidupan, apa kira-kira Bu? Kalimat yang sepertinya terngiang sekali, memang Bunda ajarkan sekali gitu ke sosok seorang Ibu Ina Andriani. Iya. Doa Bunda tuh ini mungkin apa yang saya jalanin sekarang mungkin itu juga bagian dari doa ibu saya gitu ya, bahwa kamu nggak boleh berhenti kerja nggak gitu. Mungkin dia tahu bahwa saya punya potensi gitu ya, saya punya potensi, dan kayaknya memang fokus saya itu lebih bagusnya itu memang di kerjaan luar ya gitu, berhubungan sama orang luar gitu, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Sehingga Bunda itu selalu nyemangatin, kamu nggak boleh ini ya nggak boleh berhenti bekerja. Mungkin intinya dia memberikan saya saran secara implisit bahwa kamu akan dengan bekerja kamu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, dibandingkan kalau kamu hanya di rumah saja. Manfaat ya bukan berarti mengurangi apa yang sudah ada di rumah gitu, atau orang yang berperan di rumah, tetapi untuk konteks saya gitu ya, untuk konteks saya pribadi dengan karakter seperti saya, mungkin Bunda itu memang tahu gitu ya bahwa kemampuan saya itu akan jauh lebih baik kalau
saya mengaktualisasikan di tempat pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini tuh saya nggak pernah nggak kerja gitu ya Korea. Even saya dalam kondisi apa istilahnya hamil, melahirkan dan lain sebagainya, ada aja gitu yang saya kerjakan gitu. Dan banyak juga yang ngasih amanah ya, dalam artian ada aja gitu yang istilahnya ngajak kerjasama ya, seperti sekarang ini gitu kan ya, ada yang ngajak kerjasama, terus ada yang minta tolong gitu ya, mau minta tolongnya kemana gitu. Alhamdulillah sih Kori, jadi istilahnya mungkin intinya dia pingin anaknya itu bisa lebih bermanfaat ya gitu, memberikan manfaat untuk banyak orang gitu ya, sehingga ya itu bisa jadi doa kali ya gitu ya untuk yang lain. Dan semoga kebaikan saya itu juga bisa menjadi amalan tidak langsung untuk ibu saya gitu ya nanti di sana gitu. Itu inspiratif banget ya teman-teman ya. Ya Udah gitu, namanya anak kuliah ya Bu ya. Saya kan juga pernah ada di masa itu kan ya Bu ya gitu, kayak kadang baru dapat sandungan sedikit aja ngeluhnya udah deh gitu. Padahal kan ada banyak sekali ya, ibu nggak ada gitu, terus tiba-tiba terus akhirnya pembantu nggak ada, terus harus ngurusin anak sendiri gitu ya, anak nggak ada yang jaga gitu. Tapi ya semua jadi dilalui aja gitu ya, semua akhirnya lewat, semua akhirnya ya berjalan dengan walaupun berat, dengan tangis gitu ya, dengan mungkin amarah gitu, kesel, konflik gitu ya. Ya udah gitu, jalan, lewatin aja, ada masanya, semua pasti ada masanya. Gini, ya udah, telan, jalanin gitu. Sampai kadang aku bilang, ini kamu mau bawa saya sampai ke titik mana nih? Gitu. Walaupun di satu titik kadang saya suka udah deh gitu, udah deh nyerah. Ada lah, saya bukan Wonder Woman. Aku juga bukan Wonder Woman Kori gitu ya. Aku juga adalah orang yang ada masa dimana aku break, yang aku tinggalin semuanya gitu. Di S3 itu ada masa tuh kan sempat yang diajak subuh itu kan, itu tuh masa-masa terpuruk S3 juga kan. Udahlah aku tinggalin deh, udah aku kerja aja gitu, udah aku ambil job yang lain gitu, kayak gitu Kori. Ada masa aku jualan gitu, udah aku nggak mikirin studi ya, karena bener-bener aku peak, aku kesini salah, aku kesitu salah, tapi tetap itu selalu ngegelayut, dan selalu aku walaupun dengan aktivitas yang lain gitu, aku tetap jalanin gitu. Maksudnya aku tetap mikirin. Jadi misalnya sambil jualan nih, kemarin si Bu Hera tuh minta ini ya, tapi sebenarnya dia maunya apa sih? Aku udah kasih dia ini kok masih salah sih gitu. Jadi walaupun aku melakukan aktivitas lain, tapi itu nggak akan hilang dari pikiran aku gitu loh. Pasti tetap kepikiran ya kalau aku pribadi ya gitu. Karena aku nggak mau itu nggak sampai aku bener-bener lost gitu, nggak gitu. Ibu hebat banget. Nggak juga, biasa aja sih. Mungkin karakter yang kayak karakter aku kayak gitu ya. Jadinya memang buat aku begitu gitu, Mungkin kalau yang lain bisa diadaptasi dengan caranya yang lain sih gitu. Ini ya karakter orangnya ya. Disesuaikan. Dan harusnya kita bisa menggali itu dari kita ya. Kita cocoknya apa gitu. Kalau memang kayak Kori perencana, ya wes, lakukan dengan perencanaan. Ya gitu ya, misalnya studi berapa lama, nanti tahun ini harus selesai, tahun depan harus begini, ini. Kelihatan banget Ya kamu bagus, kamu orang yang organize Kori gitu, dan it's a good thing gitu loh. Saya juga nggak nutup risk taker itu yang paling bagus, enggak gitu kan, sometimes itu malah beresiko kalau ada apa-apa gitu ya Kori. 2 kali lipat ya. Iya, dan itu kalau dapat hantamannya berat gitu ya, karena memang tidak terencana gitu. Jadi teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih ya sosok profil Ibu Inge tuh seperti apa gitu. Aku mau tahu dong Bu, jadi kan teman-temannya banyak yang belum tahu nih, kan sebutannya di penontonnya TTS tuh humanity Bu. Oh, I see, ya. Ya teman-teman, humanity pengen tahu sebenarnya tuh jadi psikologi itu ilmu yang seperti apa sih Bu? Sebenarnya kan psikologi itu kan untuk sekarang ini lebih masuk ke
tataran ilmu sosial ya gitu. Walaupun di awal tuh sebenarnya psikologi itu lebih ke ilmu sains karena berangkatnya itu kan kalau lihat sejarahnya tuh berangkatnya tuh dari untuk bisa membuktikan perilaku manusia itu kan dilihatnya itu dari gejala-gejala atau perilaku-perilaku fisik ya. Jadi kayak misalnya jantung berdebar, itu kalau kita marah tuh berarti jantungnya berdebar, berkeringat, mukanya merah. Nah, itu kan gejala-gejala fisik. Makanya dulu tuh di awal psikologi itu lebih masuk ke tataran sains ya, karena dan itu masuk di naungan biasanya kalau di awal tuh fakultas kedokteran tuh gitu. Karena memang melihat perilaku manusia itu dari gejala-gejala fisik gitu. Tapi semakin kesini gitu ya, semakin banyak riset dilakukan, akhirnya psikologi itu lebih banyak membahas perilaku manusia yang berhubungan dengan bidang-bidang sosial ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan sih ada beberapa yang masih membicarakan atau memang masih memfokuskan diri kepada hal-hal yang berhubungan dengan fisik ya, fisiologi, psikologi dan lain sebagainya gitu. Memungkinkan psikologi gitu ya, itu memungkinkan untuk fokusnya di keilmuan yang berhubungan dengan fisiologis itu gitu. Nah, kalau bicara tentang kalau psikologi itu ilmunya mempelajari terkait sama apa ya, kontennya memang manusia gitu ya. Manusia secara utuh, dalam artian nggak cuma sekedar manusia itu fisiknya saja gitu ya, tetapi ya kognisinya, ya sosialnya, kepribadiannya gitu ya, dan itu yang lebih dalam di situ. Terus Bu, biasanya kan orang nih sering masih suka ketukar-tukar nih bedanya psikolog dengan psikiater. Nah, tadi kan ada turunannya dari kedokteran. Kita mau dengar langsung dari ahlinya. Banyak sih yang masih ketukar, tapi walaupun itu saya ngerasa memang sekarang sudah anak-anak sudah well known ya bahwa sebenarnya psikolog gitu ya dan psikiater itu berbeda gitu. Nah, kalau kita bicara tentang psikiater itu biasanya rumpunnya dia spesialis dari kedokteran gitu ya. Jadi turunannya dari kedokteran. Jadi teman-teman kalau yang mau ambil psikiater itu bagusnya memang ambil kedokteran dulu gitu ya, baru nanti dia sekolahnya ambil spesialis kejiwaan. Nah, jadi akhirnya profesi istilahnya dia dikenal sebagai psikiater gitu. Nah, sedangkan kalau psikolog itu rumpunnya dari fakultas psikologi gitu. Tetapi untuk bisa menjadi psikolog itu harus mengambil dulu profesi ya, S2 tapi yang keprofesian, bukan yang sains. Karena kalau yang sains itu nanti jatuhnya itu jabatannya Magister Science, bukan psikolog. Tapi kalau psikolog itu Magister Profesi ya, dimana nanti dia bisa mendapatkan license untuk membuka baik atau mungkin istilahnya berkegiatan, berprofesi sebagai psikolog gitu. Nah, untuk bisa terus bedanya apa ya, Kak? Psikolog sama psikiater kan sama-sama membahas tentang kejiwaan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau psikolognya sendiri itu bisa berbagai macam ya, Korea bisa beragam gitu. Ada yang konteksnya klinis, ada yang konteksnya industri organisasi, ada juga psikolog pendidikan, ada psikolog anak, perkembangan ya. Jadi itu banyak sekali. Nah, seringkali yang suka dibingungkan sama teman-teman itu adalah yang psikolog klinis gitu ya. Bedanya psikolog klinis sama psikiater apa? Kan sama-sama menghadapi yang biasanya pasien-pasien yang berhubungan dengan kejiwaan gitu ya, permasalahan. Nah, bedanya karena psikiater itu base-nya dari kedokteran,
yang memiliki apa istilahnya, yang diajarkan cara-cara mengobati dengan menggunakan pengobatan farmakologi, farmasi ya, sehingga psikiater itu diberikan kewenangan untuk bisa merekomendasikan obat gitu ya. Jadi istilahnya treatment yang dia lakukan selain treatment-treatment yang bersifat konseling, juga ditambah treatment farmakologi ya, farmasi, jadi obat-obatan gitu. Sedangkan kalau klinis itu tidak gitu ya. Jadi memang treatment yang bisa diberikan itu sebatas treatment konseling gitu ya. Konseling atau apa, menggunakan alat bantu seperti alat tes gitu ya, atau mungkin simulasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang sangat membedakan psikolog dan psikiater. Gitu ya teman-teman, Iya. antara psikiater dengan psikolog. Iya. Nah, kalau mau ketemu sama psikolog-psikolog yang handal, di mana tempatnya? Di PT Triantama Sentosa gitu. Jangan lupa kunjungi webnya, juga media sosialnya. Banyak banget di sana psikolog-psikolog yang hebat-hebat, handal, dan memang terlisensi seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya. Jadi memang spesifik gitu untuk menangani masalah-masalah kalian semua gitu. Lengkap kayaknya ya kalau di Triantama ya, Tujuannya semuanya itu, banyak. Soalnya. Ya, oke. Gitu. Oke, aku mau lanjut lagi nih Bu. Jadi kan kalau tadi kita udah bahas psikolog dengan psikiater. Kalau untuk jenjang karirnya sendiri di psikologi itu bisa jadi apa aja sih Bu? Gitu, Iya. kira-kira. Seluas apa sih sebenarnya? Gitu? Iya, sebenarnya luas ya gitu ya. Tergantung sama sebenarnya, apalagi sekarang nih istilahnya kesempatan bekerjanya kan udah banyak ya gitu, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya. Saya rasa sih untuk jurusan psikologi sendiri, teman-teman itu bisa terserap di berbagai bidang ya. Saya pribadi sebenarnya bisa berbicara seperti ini, Kori, karena punya teman-teman alumni ya yang suka masih kontak sama kita gitu. Dan kebetulan karena biasanya saya dekatnya sama teman-teman yang dulunya asisten lab gitu ya, dan terkadang kami juga suka bikin acara tahunan ya, kumpul-kumpul gitu ya, sehingga dari situ kita tahu gitu bahwa oh mereka kerja di sini, oh mereka kerja di sini, dan oh bisa gitu ya. Jadi kayak misalnya jadi psikologi itu kita bisa kerja di bagian rekrutmen gitu ya, seleksi rekrutmen, karena biasanya kalau seleksi rekrutmen itu kan membutuhkan orang yang mampu memberikan instruksi tes psikologi gitu ya, yang biasanya disyaratkan sebagai cara untuk bisa masuk gitu ya, agar bisa mengetahui profil calon karyawan lebih baik gitu. Nah itu teman-teman psikologi bisa masuk ke bagian itu gitu. Jadi di industri masuk ke ke bagian HRD mungkin, personalia atau general affair gitu ya, yang biasanya menangani rekrutmen gitu. Nah ini bisa tuh, Kori, di industri organisasi. Atau beberapa itu juga bisa masuk itu kayak ke PR gitu ya, public relation, humas gitu ya. Itu ternyata ada juga gitu ya, bahwa karena dia harus berhubungan sama orang lain, harus bisa dealing sama orang lain. Nah itu ada juga beberapa alumni kita gitu ya yang masuk ke situ. Ada juga kadang juga surprise, mereka juga masuk ke bank gitu ya, entah di bagian customernya, entah di bagian seleksi HRD-nya gitu ya, atau ada yang di teller gitu. Karena mereka ngerasa bahwa iya Bu, karena memang nggak cuma kalau customer service itu kan nggak cuma sekedar kita juga bisa menyampaikan gitu ya, tapi kalau ada keluhan dan lain sebagainya gitu, mereka bisa menangani dengan cara-cara yang baik gitu ya, karena memang itu yang sudah kita ketahui tadi ya, kita bertoleransi sama orang gitu, sehingga kita bisa menahan diri ya, menahan emosi jika misalnya menghadapi orang dengan karakteristik tertentu. Nah itu juga surprise gitu ya, bisa juga di bank.
atau malah yang seringnya dapat cerita itu malah di pendidikan ya Kori ya, di pendidikan ya, masuk entah tiba-tiba di BK ya. Anak saya sendiri ternyata masuk sekolah SMP itu BK-nya mahasiswa sendiri. Saya kaget gitu ya. Ternyata loh, iya Bu, katanya dia dari lulusan, anak saya cerita gitu. Dia dari lulusan Gunadarma gitu. Bener. Terus ditanya sama anak saya gitu. Ibu Gunadarmanya psikologinya di Depok apa di Kalimalang? Ibunya kaget gitu ya. Kok kamu tahu sih ada Depok Kalimalang gitu? Dia cerita gitu kan, bahwa ya saya anaknya Bu Inga gitu. Hah, kamu anaknya Bu Inga? Iya, jadinya akhirnya. Dan beberapa juga saya juga dapat informasi BK banyak ya, banyak bimbingan konseling. Walaupun mungkin saya menyarankan juga langkah baiknya mereka juga menambah kemampuan mereka di BK, walaupun kita di psikologi juga dapat ya mata kuliah konseling gitu ya, psikologi konseling ya, minimal itu bisa jadi dasar ya gitu, tapi akan lebih baik kalau dia menambah kompetensi mereka yang lebih kontekstual ya di pendidikan gitu ya. Jadi lulusannya banyak Kori di pendidikan yang masuk jadi guru, entah itu guru mata kuliah atau guru BK gitu, itu banyak sekali. Lalu ada juga kalau mau tahu sih kayak misalnya yang surprise itu kemarin ada lulusan psikologi yang berkarir di bidang K3. K3 ya. Jadi banyak sekali orang ngerasa bahwa kok K3 ya gitu kan, karena itu kan teknis gitu. Tapi ternyata dari pengalaman yang sudah alumni sampaikan gitu ya, ternyata K3 itu nggak cuma sekedar teknis gitu ya. Kayak misalnya untuk memastikan bahwa penggunaan alat keselamatan itu digunakan, cara-cara persuasi untuk mempromosikan K3 atau bernegosiasi dengan perusahaan atau dengan instansi yang akan menggunakan jasa K3 gitu ya, untuk memastikan bahwa itu dilakukan secara baik. Nah itu juga ternyata modalnya itu dari ilmu psikologi. Ilmu ergonomi. Betul. Ya, benar sekali. Kalau kita bicara CS atau mungkin PR, saya ingat saya pernah dapat psikologi konsumen juga, Bu. Betul. 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 Jadi memang basicnya tuh dari situ terus banyak sih. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut kalau misalnya psikologi nanti kerjanya apa. Banyak sih sebenarnya terserap. Malah kadang saya suka bilang sama mahasiswa, pahit-pahitnya gitu ya, kalau misalnya kita tidak bekerja, minimal kalaupun kita di rumah itu bisa kita aplikasikan di keluarga kita sendiri gitu ya, untuk memahami tumbuh kembang anak-anak. Kita bisa gunakan psikologi perkembangan gitu ya. Gitu. Ya, ya betul. Jadi jangan merasa bahwa ilmu yang didapat di kampus nanti kalau nggak kerja nggak bisa diaplikasikan. Salah gitu ya. Malah sebegitu luasnya ilmu psikologi, nggak kerja pun gitu ya, maksudnya tidak terserap di industri pun, di keluarga kamu bisa terapkan gitu ya. Nah Bu, mumpung kita bahas aplikasi dunia psikologi nih gitu, situasinya kan saat ini sedang pandemi ya Bu. Saya boleh ya cerepet-cerepet sedikit. Betul, nggak apa-apa, boleh. Aplikasi ilmunya ini pasti akan sangat terpakai. Saya juga ingin sekali minta tips gitu ya, saran dari Ibu. Situasi pandemi ini kan pasti menjadi pemicu stres ya Bu ya gitu untuk banyak orang gitu, termasuk Ibu juga mungkin sebagai seorang pengajar gitu ya. Memang situasinya yang biasanya kegiatan belajar mengajarnya di kelas akhirnya berubah menjadi online, daring semua gitu ya Bu. Anak-anak di rumah betul, berangkat sekolah betul gitu ya, sekarang belajarnya pun harus di rumah. Pasti pekerjaannya tuh double itu udah biasa ya Bu. Gimana sih Bu untuk bisa tetap punya suasana hati yang happy menjalani situasi pandemi yang belum bisa selesai ini Bu gitu. Benar sekali Kori ya. Banyak juga cerita gitu ya dari teman sekitar, dari orang-orang sekitar, dan saya juga mengalami itu gitu ya gitu, dan mungkin masih struggling nih ya, masih berjuang gitu ya untuk bisa bertahan gitu ya, dan menahan diri, dalam artian ini sepertinya memang pergulatan
dalam kondisi gini nih pergulatannya nih pergulatan pribadi sih sebenarnya Kori ya. Jadi kita gimana memanage diri kita dulu gitu ya, baru kita bisa memanage orang lain gitu ya, agar bisa survive lah di kondisi ini gitu ya. Memang nggak mudah sih ya Kori, apalagi ini sesuatu hal yang berhubungan dengan perubahan. Iya. Kalau kita bicara tentang perubahan itu pasti nggak enak. Iya. Ya, mau perubahannya enak kayak gitu ya, mau perubahannya nggak enak itu pasti nggak enak gitu ya. Jadi sehingga memang ini adalah masa dimana kita dituntut untuk bisa beradaptasi ya dengan kondisi gitu ya, adaptasi dengan kondisi. Ya untuk sekolah di rumah, anak-anak belajar di rumah itu tantangan paling terbesar ya, karena terbiasa. Dan ini sebenarnya bisa diambil hikmah sih menurut saya ya. Di satu sisi kita menghadapi yang namanya kesulitan mengajar karena memang kita tidak punya basic. Mungkin kalau saya pribadi saya punya gitu ya, tapi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang nggak punya basic mengajar gitu ya, sehingga begitu anak-anaknya dikasih belajar di rumah, mereka kebingungan gitu ya, ini harus gimana caranya gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada dua sisi yang mungkin bisa kita singkapi ya, kita maknai dengan sesuatu hal yang positif. Dalam artian yang pertama, jadi kita benar-benar tahu bahwa memang guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Kita menghadapi satu anak aja, anak sendiri juga gitu ya, itu susah. Apalagi guru di sekolah yang hadepin banyak anak dan anak orang gitu. Malah terkadang seringkali kadang logikanya dibalik nih sama si ibu-ibu. Lah tapi kan anak-anak itu sukanya gitu, lebih nurut sama orang lain daripada sama orang tua sendiri gitu ya. Nah itu kadang logikanya suka dibalik, tapi emang bener sih kenyataannya Kori ya. Terkadang kalau anak-anak itu kalau sama kita tuh suka karena saya ibu ya, jadi kalau ibu itu tipikalnya tuh tempat manja ya. Jadi kalau disuruh tuh ntar dulu kayak gitu ya. Jadi memang kesulitan ya, tapi di sisi lain akhirnya saya pribadi belajar bersyukur bahwa oh ya ternyata guru tuh memang berat ya gitu ya, untuk bisa mengajarkan dengan orang yang banyak. Nah gimana menghadapi konten istilahnya belajar di rumah nih ya, kita spesifikkan dulu nih buat anak-anak gitu ya, baik anaknya maupun orang tuanya ya. Yang jelas anak-anak itu juga punya stres tersendiri ya. Bisa jadi yang biasanya belajarnya di sekolah itu cuma paling efektifnya 3 jam 2 jam, ada break gitu kan, ada break ketemu orang, ketemu temen. Sometimes malah di kelas itu mereka ngobrol, mereka bercanda. Di rumah tuh yang benar-benar fokus, sehingga para ibu-ibu tuh saran saya juga harus bisa memahami kesulitan anak-anak ya, stres yang mungkin tak terucapkan gitu ya, tidak terucapkan oleh anak-anak bahwa dia jenuh, dia kesel, dia bosen, dan kalau belajar itu benar-benar dia fokus kalau di rumah, nggak bisa yang nyolek temennya, yang nggak bisa ngajak bercanda temennya, yang nggak bisa kabur ke kantin jajan kayak gitu ya. Jadi saya harap para orang tua ini di rumah juga ya bersabar ya gitu, bersabar sama anaknya, karena memang mereka punya situasi kondisi sendiri yang mungkin sulit untuk mereka ucapkan, Bu saya bingung, Bu saya stres, Bu saya bosen gitu ya. Padahal tuntutan belajarnya banyak gitu, malah seringkali gurunya tuh ngasih tugas terus gitu ya, tanpa break, tanpa istilahnya dengan asumsi ini kan juga ngerjainnya mereka santai di rumah. Iya kalau yang mereka kerjanya santai di rumah, kalau yang fokus banget gitu kan mereka juga ngerasa tegang gitu ya. Nah itu dia, makanya itu untuk dari sisi anaknya gitu ya. Nah kita memang lalu kita lihat gitu ya, gimana dari sisi orang tuanya ya yang ngajar gitu. Ini juga sebenarnya tantangannya, bisa hikmahnya adalah kita bisa tahu kemampuan anak kita gitu ya. Jadi apakah anak kita itu lebih suka angka atau kalimat, suka yang bergerak kinestetik atau yang analitik
atau estetik, seni gitu ya. Sehingga kita dalam kondisi seperti ini itu kayak apa ya, istilahnya ada hikmahnya gitu ya, bahwa kita bisa lebih mengenal karakter si anak itu dengan konteks belajarnya ya gitu ya. Jadi oh ternyata kayaknya dia memang lebih suka yang berhubungan dengan kinestetik. Oh dia kalau disuruh berhitung itu kayaknya susah sekali gitu ya, apa lama sekali pahamnya gitu ya. Tapi begitu disuruh praktekin apa istilahnya main skipping gitu ya, main bola, cepet dia mempraktekkan, melihat dari video dan memvideokannya gitu. Nah ini kan akhirnya bisa jadi orang tua itu memahami anak-anak ya, konteksnya ya, dengan pendidikan. Kesulitannya apa? Ya itu tadi, cara teknis ngajarinnya, kitanya harus belajar. Bayangkan kita yang sudah seperti ini, saya harus nginget-nginget gimana caranya ngajarin apa istilahnya perkalian anak pecahan gitu ya. Gimana ya caranya yang mudah gitu kan, yang caranya yang memang memungkinkan anak paham lebih cepat gitu. Nah itu kan memang kesulitannya, kita harus istilahnya extra role ya. Jadi kita punya tambahan peran nih, udah perannya banyak, udah kita kerja, udah kita harus di rumah, suruh ngajar juga jadi guru gitu ya. Jadi memang ini harus kalau kesulitan berbagi peran itu memang kayaknya kita harus punya manajemen waktu yang bagus ya, Korea gitu. Jadi dalam artian kalau memang orang sekarang lagi sekolah nih gitu ya, ya berarti entah jam masaknya dicepetin gitu ya, atau kita menyingkapinya dengan mungkin memasak di awal sarapan tuh dengan cara-cara yang praktis sehingga masaknya itu dikebelakangin misalnya kayak gitu ya, atau mungkin kita pesan catering gitu ya misalnya. Jadi gimana lah solusinya? Iya, cari cara, karena gini, saya juga nggak bisa kasih solusi yang saklek ya, karena masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga punya stylenya masing-masing gitu ya, dan punya karakter pekerjaan. Bisa jadi ada yang nggak work from home ya, Korea, ada yang kerjanya di luar, masih masuk setengah hari atau gimana. Nah ini monitoring anak-anaknya gimana gitu ya, gimana nih cara monitoring? Ada yang saya juga dapat tips gitu ya. Jadi memang dengan keterpaksaan dia harus ngasih handphone ke anaknya gitu, karena dia harus istilahnya apa ya, berkomunikasi di jam-jam yang dia tidak kerja. Tapi di sisi lain sebelumnya dia nggak pernah memberikan handphone nih, karena takut disalahgunakan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan itu mengunci Kori gitu ya, mengunci aplikasi. Jadi aplikasi itu misalnya bisa istilahnya handphone ini hanya bisa digunakan dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu dia automatically ngelok gitu ya, ngelok gitu ya. Akhirnya ya setelah itu nggak bisa digunakan. Nah misalnya seperti itu. Dan dia juga misalnya bikin kayak alarm-alarm gitu ya untuk bisa mengingatkan, karena biasanya kalau kerja di luar gitu kan dia kita lupa. Kadang kalau udah kerja kan lupa diri gitu ya Korea, karena udah terbuai sama ini kerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia bikin alarm per berapa menit untuk bisa mengecek, Dek, Kak, gimana tugasnya, udah dikerjain apa belum, coba difotoin kalau udah gitu ya. Jadi untuk make sure bahwa mereka itu mengerjakan. Nah makanya itu kan butuh manajemen ya Korea. Manajemennya memang nggak mudah sih, memang nggak mudah. Dan apalagi untuk sesuatu hal untuk awal itu pasti berat. Itu pasti berat karena memang belum terbiasa gitu ya. Karena kan nanti ada proses pembiasaan nih gitu ya. Semakin lama kita lakukan, semakin lama terbiasa, akhirnya kita bisa mengikuti dengan baik. Begitu juga dengan hal ini ya. Jadi sarannya sih untuk para orang tua ya, baik itu yang work from home atau sekarang kerjanya udah dituntut keluar, coba deh manajemen ulang ya gitu, manajemen ulang terkait sama pengaturan waktu gitu. Iya, disesuaikan ya, baiknya seperti apa gitu ya. Kalau memang work from home berarti ya kerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor itu misalnya di luar, apa minta timing gitu ya. Oh nanti saya kerjakan administrasi setelah jam 10. Sebelumnya kita dampingin anak-anak belajar gitu. Mana yang nggak ngerti? Atau bisa jadi ada beberapa orang tua yang bisa
multitasking ya, Kori. Jadi dalam maksudnya dia kerja juga ini, jadi atau biasanya kalau yang multitasking itu memang anak-anaknya tuh yang level sekelasnya itu udah lumayan ya, Kori, kayak misalnya kelas 4, kelas 5 itu masih bisa kita sambi ya, dalam artian mana tugasnya, coba kamu kerjakan dulu. Misalnya, ibu ketik dulu ini ya, ibu sambil kerja. Ya, kita bisa bikin kesepakatan sama anak-anak. Nanti kalau kamu kerjakan yang kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, kamu simpan. Nanti kalau ibu lagi break, baru kita tanya, kita bahas. Nah, kayak gitu. Jadi kembali lagi, mungkin untuk para orang tua, silakan gitu. Stylenya yang seperti apa, tapi memang ujungnya itu adalah manajemen waktu ya, gitu ya. Disesuaikan dengan kegiatan, aktivitas, karakter rumah, karakter anak gitu ya. Dan ingat bahwa yang stres di sini nggak cuma kita gitu ya. Iya ya, stres saya pasti ya. Apa kegiatan, pemasukan, gitu ya kan? Itu tidak menutup kemungkinan. Kondisi kayak gini, Kori, yang susah itu semua orang. Mau yang miskin ya tambah miskin, yang kaya juga bisnisnya juga. Ini jadi kalau kita mau runut-runut, kalau mau cari orang yang susah, semua ini sekarang susah. Jadi ini bukan waktunya untuk nyalahkan siapa dan kenapa gitu. Udah nggak ada waktu untuk itu gitu. Jadi waktunya adalah kita beradaptasi, menyesuaikan diri dan survive dari kondisi keadaan yang sekarang gitu ya. Harus memperhatikan protokol kesehatan, iya gitu ya. Tapi kita juga harus juga memastikan bahwa kondisi yang ada di rumah itu juga gak stres banget gitu ya. Nah, memang gak mudah, tapi tipsnya untuk orang tua di rumah untuk bisa keluar dari kondisi yang kayak gini, saya juga paham ya, saya juga ngerasa mungkin butuh yang namanya quality time di rumah sendiri ya gitu ya, sama keluarga. Jadi ada masa dimana jangan biarkan anak pegang gadget aja gitu ya. Anak saya juga udah SMA tuh yang pertama, jadi kalau dikasih udah, karena memang dia punya handphone sendiri karena itu, jadi kerjanya karena kamarnya di atas terus gitu, jadi akhirnya sering suka dipanggil sama ayahnya, kamu ngapain kak udah di bawah. Jadi disuruh, ada masanya ya kita makan bareng, kita ngobrol gitu ya, gadget ditinggalkan gitu ya, terus kita diskusi. Kalau memang ada kesulitan baik anak maupun orang tua, silakan kalau kata saya ini waktunya kita bisa approach sama keluarga ya. Jadi satu sama lain tahu ya kondisi kita. Jadi kayak misalnya, kak ini lagi kayak gini gitu ya, ibu mungkin pemasukan nggak banyak sehingga itu tidak apa-apa, nggak perlu sampai detail ya, oh gaji ibu cuma segini gini, nggak perlu gitu. Tapi minimal anak-anak dikasih gambaran, maaf ya kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan, selain nggak boleh membatasi jarak gitu ya dengan orang lain, karena memang keuangannya gini-gini, nggak apa-apa gitu ya. Jadi anak itu juga paham. Tapi kalau memang memungkinkan bisa kita lakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah, tolong usahakan gitu ya, diusahakan. Pura-pura liburan sambil kita masak, terus kita pakai tikar di depan gitu ya. Ya kita pura-pura liburan ya sambil lucu-lucuan. Itu juga kayaknya bagus ya untuk anak-anak, solusi untuk menghindari stres gitu ya. Dan atau mungkin misalnya ada beberapa teman-teman juga solusinya tuh karena nggak bisa ke kolam renang, mereka berlomba-lomba beli kolam yang plastik itu, Kori, ya kan, buat anak kecil yang berkali-kali minta ke kolam renang gitu, sampai akhirnya jadi juga beli ini. Aku bilang gitu, iya Mbak, habis minta kolam renang gini udah. Dan mungkin bisa jadi apa yang Anda alami itu nggak seberapanya dari apa yang dialami orang lain gitu ya. Pastikan itu dulu untuk bisa menenangkan kita, agar apa yang kita rasakan mungkin sangat tertekan itu tidak berdampak sama orang sekitar kita gitu ya. Nah kalau itu kita sudah tenang, kita sudah me time gitu ya, baru kita berhadapan sama orang sekitar kita, berhadapan sama anak-anak, sama suami gitu. Itu teman-teman, banyak banget ya masukan dari Bu Inge, terutama untuk orang tua supaya bisa lebih sabar, lebih kreatif ya Bu ya.
lebih mendekatkan diri ke anak-anaknya juga gitu. Kemudian cari waktu memang untuk kumpul bersama keluarga gitu, sediakan waktu, manajemen waktu yang baik itu sangat penting ya Bu ya, di tengah situasi yang kayak begini. Satu pertanyaan lagi Bu, sebenarnya kalau dari segi pendidikan, level pendidikan mana sih Bu yang paling terdampak dari adanya belajar di rumah gitu? Harusnya kan biasa belajar di sekolah, bersosialisasi, tiba-tiba di rumah gitu ya, nggak ketemu sama teman-temannya gitu ya. Pasti kan ada level-level pendidikan yang sebenarnya semua pasti terdampak gitu, tapi yang paling terdampak perkembangannya yang mana gitu? Ya, karena kalau berkaitan sama kegiatan ya, kalau saya ngerasanya sih level perkembangan untuk anak-anak ya gitu, karena memang anak-anak itu masih mengembangkan motorik gitu ya, anak-anak mengembangkan sosialisasi ya, jadi istilahnya dari anak early childhood lah, level sekolahnya itu SD lah gitu ya, karena memang mereka kan baru mau memasuki kegiatan formal di sekolah. Kegiatan formal itu kan berarti mereka belajar untuk bersosialisasi. Sosialisasinya dengan karakter orang lain yang banyak. Udah gitu pada masa itu juga mereka memiliki tugas perkembangan untuk bisa mengembangkan motoriknya. Baik motorik kasar maupun motorik halus gitu ya. Jadi mereka, makanya biasanya kalau anak SD itu kan suka mainannya tuh lari-larian gitu ya, bentengan gitu, petak umpet, main gunungan gitu ya. Jadi yang biasanya melibatkan gerakan gitu ya. Jadi makanya saya rasa begitu kondisi ini terjadi dan harusnya mereka melakukan itu di luar dan belajar berinteraksi dengan orang lain, tapi akhirnya dia masih terkungkung dengan kegiatan atau orang-orang yang masih ada di dalam lingkaran di dalam gitu ya, sehingga mungkin untuk para orang tua atau mungkin juga PR buat para guru gitu ya, bagaimana menyiasati pembelajarannya nih gitu. Makanya saya juga sangat salut gitu ya sama para guru-guru ya, aduh hormat saya untuk guru SD gitu ya, bahwa apalagi guru TK gitu ya yang harus gak mudah ya menyiapkan materi yang daring, tapi yang juga menyesuaikan dengan materi pelajaran yang harus dipelajari gitu. Itu saya angkat topi banget gitu ya buat mereka, dan mungkin mereka juga punya stres yang sama gitu ya. Selain mereka harus menyiapkan, mereka juga harus menghadapi keluarganya sendiri gitu ya, gimana menyingkapinya itu. Ya, salut untuk mereka, dan mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bisa membantu ya, dalam artian di sini mungkin pemerintah gitu ya, yang mungkin bisa membantu bentuk kurikulumnya yang lebih luas lah gitu ya, atau mungkin metode pembelajaran yang seperti itu. Walaupun saya sudah melihat sih kayaknya udah ada sedikit upaya ya, kayak misalnya ada TVRI itu loh, ya kan, penayangan TVRI, diminta anak-anaknya mengikuti di televisi gitu ya. Itu saya salut juga gitu ya, sudah ada upaya untuk bisa membantu ya para guru-guru di sekolah gitu, untuk bisa menyingkapi materi-materi pembelajaran yang sulit untuk diberikan secara daring gitu. Itu teman-teman, jadi memang seperti apapun kondisinya, orang tua tuh menjadi tumpuan ya Bu ya. Tumpuan untuk anak-anak terutama gitu. Memang situasinya tidak mudah, tapi kita yakin pasti bisa dihadapi dan bisa dilewati gitu ya Bu ya. Tinggal bagaimana teman-teman semua bisa survive menjalani ini dengan style-nya masing-masing gitu, tetap berpikiran positif dan yakin bahwa situasi ini insya Allah akan segera selesai. Kayaknya udah lumayan panjang ngobrolnya. Tapi masih seru. Iya, benar. Tapi akan kita lanjutkan nanti di video-video berikutnya ya teman-teman.